Dalam keheningan ku bersimpuh, ku buka lembaran kitabmu. Ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalanmu. Tak pernah kulihat tanpa ku mendengar, dapat ku rasakan, selalu ku rasakan betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalanmu. Kepadamu ku meminta, ku menyembah, ku bersujud Tuhan. Aku percaya Kau pasti berikan, telah Kau sediakan semua bagi hamba-Mu, tanpa Kau bedakan. Tuhan, aku percaya Kau pasti berikan, telah Kau sediakan semua bagi hamba-Mu, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalanmu. Tetap di jalanmu. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih, merahnya pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Seketika kau pula bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama, hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu,
Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah, rasa sayang rasa cintamu. Ya indah cantik berseri, kulit putih besi merahnya pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Seketika kau pula bermanja mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah, rasa sayang rasa cintamu. Kilah madafi masaha launa isi belasamaha wintayas nabaho lau tozikil ardi nasken kaligo kilahajil madafi masaha launa isi belasamaha wintayas nabaho lau tozikil ardi nasken kaligon abtahiyah wabsalam anjaru bainil anam Zainuddin yahtiroh amma habba wabtisa anjaru bainil anam hadahu dina salam abtahiyah wabsalam anjaru bainil anam Zainuddin yahtiroh amma habba wabtisa anjaru bainil anam hadahu dina salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Repa Kirana. Kali ini saya akan berbicara mengenai interaksi dalam komponen sosial. Yang pertama ingin saya bahas ialah mengenai kesehatan mental. Secara spesifik saya ingin berbicara mengenai kesehatan mental remaja sebagai turbin kemajuan bangsa. Biasanya sebelum kita membahas mengenai isi, kita harus mengidentifikasi dulu judulnya. Kesehatan mental remaja sebagai turbin kemajuan bangsa. Apa sih itu mental? Mental dapat diartikan sebagai suatu kondisi psikologi seseorang atau kesejahteraan psikologi seseorang. Kemudian, turbin. Turbin biasanya berupa alat penggerak dalam suatu pembangkit listrik.
kesehatan mental remaja sebagai turbin kemajuan bangsa dapat diartikan sebagai betapa pentingnya kesehatan mental remaja sebagai kunci untuk kemajuan masa depan bangsa. Mengapa di sini subjeknya remaja? Remaja merupakan generasi yang memiliki jarak terdekat pada masa regulator. Remaja memiliki rentang waktu yang cukup singkat untuk menjadi pemimpin bangsa, untuk menjadi orang-orang yang melakukan regulasi di negara. Kemudian, mengapa faktornya kesehatan mental? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kesehatan mental merupakan kesejahteraan psikologis seseorang. Ketika remaja memiliki keadaan psikologis atau kondisi mental yang tidak baik, pengaruhnya tidak hanya untuk dirinya sendiri. Maksud saya, pengaruh ketika seseorang memiliki mental yang buruk bisa dikatakan lebih parah dari keadaan fisik. Mengapa? Karena mental merupakan batin, di mana batin mengontrol segala sesuatu yang ada dalam tubuh. Ketika remaja mengalami gangguan mental, mungkin dia bisa berada pada fase ketika moodnya tidak stabil, ketika perasaannya tidak tenang, sehingga pikirannya kacau. Di sana bahkan seringnya kesehatan mental ini menjadi sebuah masalah yang serius. Misalnya, suatu hal yang sangat buruk ketika remaja memiliki sikap suicidal atau memiliki potensi untuk, bukan potensi tapi lebih kepada kecenderungan untuk bunuh diri, yang mana bunuh diri merupakan tindakan yang buruk. Pentingnya kesehatan mental remaja. Remaja sebagai generasi yang mudah beradaptasi. Mungkin kita memang tidak bisa membandingkan manakah generasi yang lebih baik, manakah generasi yang paling baik. Kita tidak bisa membandingkan antara remaja dan tua, antara remaja dan anak-anak, manakah yang lebih baik, manakah yang paling baik. Tidak bisa seperti itu, karena terdapat kecenderungan-kecenderungan dan faktor-faktor yang menunjukkan bahwa tiap generasi mempunyai kelebihan sendiri. Nah, berikutnya untuk remaja. Remaja merupakan generasi yang sangat mudah beradaptasi, apalagi remaja di generasi sekarang. Mengapa remaja di generasi sekarang mudah beradaptasi? Karena sekarang di era revolusi 4.0, di mana semuanya serba teknologi, remaja-remaja sekarang sangat mudah untuk mengetahuinya, sangat mudah untuk mempelajarinya. Tidak sedikit pula remaja yang memiliki ketertarikan pada ilmu teknologi dan juga informatika. Sesuai dengan judulnya, kesehatan mental remaja sebagai turbin kemajuan bangsa. Kesehatan mental remaja berarti kita harus merujuk pada remaja dengan kondisi psikologisnya yang bagus. Selain itu, remaja dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa, terutama dengan teknologi pada era 4.0 ini, dapat menjadi sebuah peluang besar bagi bangsa kita untuk mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Banyak yang, bukan banyak, tapi kunci atau faktor dari kemajuan era revolusi 4.0 ini adalah teknologi. Remaja dengan kemampuan teknologi yang luar biasa adalah kunci kemajuan bangsa. Maka dari itu, kesehatan mental remaja sangatlah penting, perlu untuk diperhatikan oleh semuanya. Misalnya jika di sekolah, kita punya bimbingan konseling untuk bercerita, untuk menyampaikan segala keluh kesah kita, atau untuk berkonsultasi akan semua permasalahan yang kita hadapi. Apalagi, mungkin bisa dikatakan bahwa masalah remaja tidak sama masalahnya seperti quarter life crisis atau half life crisis, di mana orang-orang pada usia 20-an mengalami kondisi hidup dengan masalah-masalah yang baru, masalah-masalah yang mungkin tidak pernah ditemui sebelumnya, atau half life crisis, di mana orang-orang menginjak usia 50 tahunan sudah tidak bisa lagi, sudah tidak harus tahu mau ingin hidup seperti apa karena tidak punya tujuan. Mungkin masalah kondisi remaja tidak seburuk itu, namun kondisi remaja justru lebih complicated lagi, lebih bervariasi lagi, karena remaja, kita ambil contoh remaja SMA, di mana di SMA ini banyak sekali permasalahan. Mungkin beberapa hal lebih ke keinginan atau cita-cita. Namun ketika keinginan atau cita-cita itu tidak tercapai,
sebagai bumerang kita akan mendapatkan kesedihan atau kita akan mengalami keterpurukan. Itu termasuk salah satu hal yang dapat menjadi masalah kesehatan mental pada remaja. Selain itu, pergaulan bebas, kita tidak langsung pergi ke pergaulan bebas, tapi misalnya ketika seseorang mengalami masalah dengan keluarganya bisa dikatakan tidak baik, biasanya pelarian adalah teman. Bagus-bagus jika pelariannya adalah teman-teman dengan suasana atau lingkungan yang positif. Sangat disayangkan banyaknya kepada pergaulan bebas yang justru pada hal-hal yang tidak baik, bahkan kriminalitas. Remaja-remaja usia belasan yang seharusnya mulai meniti cita-cita, mulai melakukan langkah pertama, mulai menaiki tangga pertama untuk menaiki cita-cita, malah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Di sekolah kita punya BK. Selain itu, jika kita mungkin merasa canggung untuk berbicara pada BK, kita pasti punya teman. Setidaknya kita punya satu orang yang bisa kita percaya. Kita bisa bercerita pada dia. Setidaknya ketika kita punya permasalahan, kemudian kita menceritakannya, kita akan merasa sedikit lebih lega, walaupun masalahnya tidak bisa benar-benar selesai. Karena beberapa masalah bisa selesai hanya karena waktu. Kita hanya perlu bersabar, membiarkan masalah itu secara lambat laun selesai memudar. Kesehatan mental remaja sangat penting. Perlu ada kesadaran dari kita sendiri, dari diri kita sendiri, untuk menjaga kesehatan mental kita, menjaga kesehatan mental kita. Mungkin beberapa orang merasa bahwa mental adalah sesuatu yang dibiarkan begitu saja, dibiarkan seiring dengan arus berjalannya kehidupan. Namun kita juga harus mengetahui betapa pentingnya kesehatan mental. Kita harus bisa menjaga kesehatan mental kita. Kita juga harus membantu orang lain yang memiliki masalah mental. Kita harus menjadi supporter, kita harus menjadi pendukung bagi orang lain. Karena fungsi dari manusia sebagai makhluk sosial yaitu saling membutuhkan, saling melengkapi kebutuhan. Selain dari kesehatan mental yang harus disoroti dari remaja ialah critical thinking. Critical thinking atau kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan seseorang berpikir secara lugas, irasional, dan juga bisa menerima semua narasi yang masuk. Namun, semua narasi yang masuk itu tidak selalu kita katakan iya. Kita harus berani mengatakan tidak, dan juga mengolah narasi-narasi itu menjadi sebuah narasi baru yang akhirnya menjadi prinsip kita. Bagaimana atau apa yang akan kita lakukan pada narasi itu. Critical thinking erat kaitannya dengan open-minded. Open-minded sendiri berarti berpikiran terbuka atau tidak berpikiran tertutup. Bersifat open-minded berarti kebalikan dari closed-minded. Closed-minded itu ketika kita memiliki pemikiran tertutup, kita tidak mengizinkan apapun masuk ke dalam pikiran kita. Kita tidak membiarkan apapun masuk ke dalam benak kita. Karena apa? Karena kita sudah ditanami atau kita sudah ditegaskan dengan norma-norma atau prinsip-prinsip yang bahkan kita tidak mengerti itu apa, itu bagaimana. Biasa terjadi dalam konteks agama. Ketika kita banyak bertanya tentang agama, tidak jarang kita dikatakan kurang iman. Padahal konteksnya tidak seperti itu. Kita mencari tahu tentang agama karena kita ingin mendalami ilmu agama kita. Kita ingin tahu agama itu seperti apa. Karena kita juga lebih baik berhati-hati lagi dalam bertanya. Walaupun memang sebenarnya kita perlu mencari tahu tentang apa itu agama. Biasanya ketika kita bertanya tentang apa itu agama, bukan apa itu agama tapi sesuatu yang erat kaitannya dengan agama, jawaban yang kita dapatkan biasanya hanya karena dari sananya seperti itu atau karena memang seharusnya seperti itu. Jawaban-jawaban seperti itu rasanya tidak cukup untuk dijadikan sebagai sebuah alasan yang logis, sebuah alasan yang lugas untuk kita jadikan sebagai argumen ketika kita ingin menguatkan iman kita atau kita ingin mendalami ilmu agama kita. Critical thinking ini memang sangat-sangat penting karena dengan kita memiliki critical thinking atau open minded, kita akan menumbuhkan toleransi. Namun
Di titik inilah kadang open-minded juga memiliki kekurangan, yaitu toleransi. Toleransi bisa menjadi kekurangan ketika terjadi paradoks toleransi. Paradoks toleransi sendiri terjadi ketika seseorang memiliki sikap open-minded, dia tahu apa yang benar, namun karena open-minded tersebut, dia harus menghargai orang lain. Di sini terjadi paradoks toleransi, di mana seseorang harus memilih apakah ia membenarkan apa yang benar, atau ia memilih untuk menghargai orang lain sebagai bentuk dari toleransi. Berbicara mengenai toleransi sendiri, ada suatu hal yang disebut dengan self boundaries. Self boundaries sendiri adalah batasan. Ada masa di mana kita merasa lelah dengan apa yang telah terjadi, namun kita merasa tidak cukup dengan apa yang telah kita lakukan. Hal ini biasanya ketika seseorang berekspektasi lebih pada kita. Biasanya kita menganggap orang baik ketika orang itu meluangkan waktunya untuk kita, orang itu bisa melakukan apapun yang kita minta, atau orang itu memberikan apapun yang kita minta. Seharusnya kita menilai orang baik itu atas prinsip-prinsip apa yang dia pegang, norma-norma apa yang dia miliki, kemudian bagaimana dia berperilaku kepada orang lain. Penting dari self boundaries ini adalah batasan. Kita manusia memiliki hak otonom untuk memerdekakan diri kita sendiri. Kita adalah jiwa yang merdeka. Kita adalah rumah untuk diri kita sendiri. Selayaknya rumah, kita harus memiliki batasan. Batasan-batasan itu ada bukan untuk menjadi sekat antara kita dengan orang lain, namun batasan-batasan itu ada untuk menumbuhkan toleransi dan juga bagaimana kita menghargai orang lain itu ada. Misalnya, sebagai contoh, ketika kita membuat suatu batasan-batasan dalam pertemanan, bukan berarti kita tidak ingin berteman dengan orang lain, namun kita memiliki prinsip-prinsip di mana kita tidak ingin terbawa pengaruh buruk orang lain, atau kita ingin mempertahankan hal-hal baik yang kita miliki. Contoh lain dari self boundaries atau batasan-batasan yang kita punya adalah ketika orang lain meminta kita untuk melakukan sesuatu, namun kita tidak bisa melakukannya, kita harus berani menolak. Ada diri kita sendiri yang harus kita prioritaskan, bukan kebahagiaan orang lain yang harus kita perjuangkan. Kebahagiaan orang lain bukan urusan kita. Begitu pula dengan ketersinggungan orang lain yang bukan merupakan tanggung jawab kita. Maka dari itu, ketika kita mengetahui ada seseorang yang menerapkan batasan-batasan atau self boundaries pada dirinya, alangkah baiknya ketika kita menghargai batasan-batasan tersebut. Karena batasan-batasan tersebut muncul untuk menjadi suatu bahan toleransi, bukan menjadi sekat. Sebagaimana tadi telah diucapkan bahwa kebahagiaan orang lain bukanlah tanggung jawab kita. Begitu pula dengan ketersinggungan orang lain. Mengenai interaksi dalam komponen sosial, kesehatan mental remaja sangatlah penting. Karena remaja adalah generasi berikutnya yang akan menjadi regulator dalam kemajuan bangsa, terutama dalam era revolusi 4.0 ini, di mana semuanya serba teknologi. Dengan remaja-remaja generasi kita yang sudah paham tentang teknologi dan juga informatika, akan sangat mudah bagi remaja-remaja generasi kita yang akan menjadi pemimpin di masa depan untuk memajukan negara kita. Kemudian critical thinking dan juga open minded penting untuk kita miliki, karena dengan itu kita bisa melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Kita tidak hanya melihat bagian putihnya saja, namun kita berani melangkah pada bagian abu-abu hingga mencapai titik gelapnya. Sehingga dari sana kita muncul toleransi untuk bisa mengerti kenapa seseorang membenarkan suatu narasi, sedangkan narasi yang kita miliki tidak dianggap benar oleh orang lain. Maka dari itu akan muncul suatu toleransi dan juga pemahaman akan benar salah suatu narasi dengan open minded. Dan terakhir, self boundaries, yaitu batasan-batasan yang seseorang miliki ada bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihargai. Karena orang-orang memasangkan batasan-batasan pada dirinya bukan untuk keegoisan, namun dia tahu apa yang terbaik untuknya. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Masih banyak kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan. Untuk itu saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
Ya dha sifati ya dha sifatil aliyah qaimun bil fina uridu aqiya Allah 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 ya Allah 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 ya Allah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah tahta babir raja waqaftu bil nuri wa aghithni bil qasdi qabla maniya Allah 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 ya Allah 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 ya Allah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Nabi putra Abdullah Nabi Allah Nabi kekasih Allah Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim manusia yang ku cinta manusia yang ku puja Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim manusia idolaku manusia pujaanku Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Nabi penuntun umat Nabi pemberi syafaat
pemimpin di akhirat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ku harap dapat mimpi, ku harap syafaatmu, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La